Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Bapak dan Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita dengarkan sambutan Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah pada ibadah penutupan Pekan Penginjilan dan ibadah syukur hari ulang tahun ke-73 Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Minggu 18 Oktober 2020. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh pelayan dan jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah dimanapun berada, Shalom. Hari ini tepatnya tanggal 18 Oktober 2020. Kita semua sebagai warga GKST bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh kasih setianya kita diperkenankan memasuki usia gereja yang ke-73 tahun. Dalam rentang perjalanan waktu, bergumul dan berjuang, gereja Tuhan ini telah ditolong, ditopang dan selalu dikuatkan untuk meneruskan misi pemberitaan kabar keselamatan bagi dunia ini. Terpujilah Tuhan atas kasih setianya bagi umatnya. Usia 73 tahun bagi GKST dalam menunaikan tri panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tuhan sudah membukakan perkara-perkara ajaib bagi kita, sekalipun satu perkara yang dihadapi dunia saat ini, yaitu virus COVID-19 belumlah teratasi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang sama, yang telah menolong generasi pendahulu kita, Dialah juga Tuhan yang akan menolong kita, bahkan generasi yang akan datang dalam melewati badai ini. Tetap kuatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Majelis Sinode menyampaikan selamat merayakan sukacita di tengah persekutuan jemaat dan persekutuan keluarga. Kegiatan Pekan Penginjilan Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang sudah kita jalani dan hari ini kita tutup, kiranya akan terus memotivasi kita untuk berjuang memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, membawa kabar keselamatan bagi dunia, bagi masyarakat, dan bagi keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Pendeta Julianus Tolewe STH MA Sekretaris Umum, Pendeta Jetroson Rense MTH Ketua Umum. Bapak dan Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita persiapkan hati kita akan masuk dalam persekutuan ibadah. Puji dan syukur terus kita persembahkan kepada Tuhan. Atas kasih dan penyertaannya kita boleh melaksanakan ibadah minggu, walaupun masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Dan ibadah kita pada saat ini dirangkaikan dengan ibadah penutupan Pekan Penginjilan GKST, serta perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ke-73. Pelayan firman pada saat ini, Bapak Pendeta Oscar Tumonggi STH, bersama majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Semoga pelayanan firman pada saat ini akan memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, saya silakan Bapak Ibu jemaat untuk berdiri. Menyambut pelayanan firman, kita menyanyikan NKB 42 ayatnya yang pertama. Baru
Panggilan beribadah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita karenanya. Kita nyanyikan PKG 221, Hatiku Percaya. Ibadah penutupan Pekan Penginjilan dan peringatan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah ke-73 saat ini, jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai dan sejahtera Allah bagi kita sekalian. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, dan doa pengakuan dosa ini kita sampaikan dengan menyanyikan NKB nomor 10 bait yang pertama dari Kungkungan Malam Gelap. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut berita sukacita, berita pengampunan dosa ini, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40 bait yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, taruhlah firman-Mu dalam hati dan mulut kami. Urapi kami dengan roh-Mu, agar sabda-Mu dapat kami mengerti dan kami hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita siapkan bacaan firman Tuhan untuk saat ini dari kitab Kejadian pasal 12. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, kita telah melaksanakan pekan pekabaran Injil atau pekan penginjilan selama seminggu yang baru berlalu. Dan hari ini tanggal 18 Oktober 2020 Tuhan menganugerahkan usia 73 tahun kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi selama rentang waktu 73 tahun bagi GKST? Dulu gedung gereja GKST terbuat dari bambu, dari papan. Sekarang sebagian besar sudah terbuat dari tembok, keramik, bahkan dengan menara yang tinggi dan megah. Tetapi kita juga tidak dapat melupakan bahwa masih ada juga gereja atau gedung gereja yang sangat sederhana. Dulu jemaat tinggal di kebun, sekarang sebagian besar tinggal di kampung dan kota. Tetapi kita tidak dapat mengabaikan bahwa masih ada saudara-saudara kita yang hidup sangat memprihatinkan di pedalaman, di wilayah pekabaran Injil GKST. Dulu para hamba Tuhan melayani dengan berjalan kaki. Sekarang sebagian besar bisa naik kendaraan. Tetapi tentu kita tidak melupakan bahwa masih ada hamba Tuhan yang harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer di pedalaman, di wilayah pekabaran Injil. Dulu sulit memperoleh pendidikan. Sekarang sarana pendidikan ada di mana-mana. Meskipun kita tidak dapat mengabaikan kenyataan
bahwa masih ada sarana pendidikan yang belum memadai. Dulu komunikasi masih sangat sulit. Sekarang teknologi, HP, internet dan lain-lain bukan lagi menjadi barang yang langka bagi kita. Berbagai perubahan besar, perubahan pesat itu telah terjadi. Transportasi, komunikasi, sarana ibadah, dan berbagai kemajuan telah kita nikmati. Kita sampai pada suatu pengakuan iman bahwa perubahan itu pastilah tidak akan begitu saja terjadi jika Tuhan tidak memberikan hikmat kepada manusia untuk menata kehidupan ke taraf yang lebih baik. Perubahan tersebut adalah wujud dari berkat Tuhan kepada manusia. Tetapi kita harus menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana kita dapat senantiasa diberkati Tuhan dan sekaligus menjadi berkat bagi sesama atau bagi semua orang? Diberkati untuk menjadi berkat. Ini merupakan suatu proses kehidupan bersama Tuhan. Ketika Allah menjadikan Abram sebagai berkat bagi dunia, tentu ada proses yang terjadi yang harus dilalui oleh Abram. Allah memberkati Abram, dan berkat dalam perjanjian lama berarti berbagai pertambahan kebutuhan kehidupan. Kata berkat dalam ayat 2 itu berkaitan dengan harta benda Abram. Tetapi kata menjadi berkat dengan segera memperluas pengertian tentang berkat. Abram bukan hanya menerima harta benda, melainkan diubah menjadi teladan kehidupan baru, menyatakan kebenaran, keadilan, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan, bahkan menjadi bapa orang percaya. Dalam kata berkat itu terkandung keselamatan abadi yang diberikan Allah kepada manusia. Apa yang dilakukan Abram sehingga dia diberkati dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain? Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketaatan Abram terhadap perintah Tuhan. Kata pergi pada ayat 1 dalam bacaan kita tadi menyatakan bahwa Abram meninggalkan penyembahan keluarga Tera orang tuanya kepada berhala. Dalam Yosua 24 ayat 2, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi kata pergi pada ayat 1 itu, Abraham harus meninggalkan penyembahan kepada berhala yang selama ini disembahnya bersama ayah atau orang tuanya dan keluarganya. Keterikatan kepada pemujaan terhadap Allah lain, bukan hanya penyembahan terhadap berhala, tetapi juga terhadap harta dunia, terhadap manusia, terhadap egoisme, pementingan diri sendiri, dan lain-lain, yang harus segera berganti dengan ketaatan kepada Tuhan saja. Itu perubahan yang pertama. Segala keterikatan kepada hal-hal yang lain diganti dengan ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, Abram percaya kepada janji Tuhan. Ayat 1 dan 2.
Abram belum tahu mau kemana dia dibawa pergi oleh Tuhan. Namun dengan iman yang teguh dan setia pada janji Tuhan, Abram pun pergi. Perkataan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu sebagai kata pengganti dari negeri asal, suatu situasi kehidupan lama yang harus ditinggalkan Abram, dan Allah menjanjikan suatu negeri yang baru, kehidupan yang baru yang akan dijalani oleh Abram selanjutnya. Yang ketiga, Abram setia kepada otoritas Tuhan. Ayat 3 bagian A dan B. Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Abram. Dan oleh karena itu, Abram tidak boleh menyombongkan diri ketika orang lain merasa diberkati karena dirinya. Karena berkat bukanlah pemberian Abram, tapi berkat itu adalah otoritas Tuhan. Jadi orang yang memberkati Abram akan diberkati oleh Tuhan, dan Abram tidak boleh menjadi sombong karena berkat itu semata-mata berasal dari Allah. Kemudian Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Abraham tidak berhak mengutuk orang lain, meskipun orang itu menolak, menyakiti, atau mengkhianati Abram. Sebab sebagaimana berkat tadi adalah otoritas Tuhan, kutuk juga adalah otoritas atau kedaulatan Tuhan. Ketika Abram taat, percaya, dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ayat 3 bagian C, yaitu olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dengan ketaatan kepada perintah Tuhan, percaya dan tidak meragukan janji Tuhan, setia dan tidak mengambil alih otoritas Tuhan, maka kita pun akan memperoleh berkat dan dapat menjadi berkat bagi semua orang, terutama menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang masih hidup memprihatinkan di pedalaman di wilayah pekabaran Injil. Pastilah ada banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam perjalanan dan perjuangan hidup, terutama pada masa-masa kini. Ada ancaman COVID-19 yang melanda dunia. Dimanapun kita beribadah, di gereja, di rumah, di kebun, atau di tempat yang lain, jika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, itu tidak akan menghentikan berkat Tuhan kepada kita dan tidak akan menghalangi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang harus menjadi keyakinan kita, sekalipun dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita serba dibatasi ruang gerak kita. Beribadah pun harus di rumah, tetapi semua itu tidak akan menghentikan berkat Tuhan kepada kita dan tidak akan menghalangi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita harus menjaga jarak dengan sesama dan selalu pakai masker, itu tidak akan menghalangi ikatan kasih dan persaudaraan dengan sesama, bahkan tidak akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita pun selalu dihimbau untuk menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan. Tetapi bersamaan dengan itu, kita juga diingatkan untuk harus membersihkan hati dan pikiran kita dari segala bentuk dosa.
Terima kasih atas kesetiaan kita mengikuti pekan pekabaran Injil. Terima kasih atas kebersamaan kita mensyukuri hari ulang tahun GKST yang ke-73. Hari ini, sebagaimana keputusan sidang sinode GKST, bahwa setiap kali ibadah hari ulang tahun GKST, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Maka hari ini pun, di hari ulang tahun ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita rayakan perjamuan kudus sebagai wujud kesetiaan kita, bahwa kita satu sebagai tubuh Kristus, bersatu di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, bersatu di dalam mengemban tugas tripanggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani, bersatu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Salam sehat di dalam anugerah kasih, hikmat, dan berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari duet Damai Kasih. melanda hidup kami, Tuhan. Ancaman maut, virus corona menyerang hidup kami, Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, Tuhan jauhkanlah dari derita ini. Inilah anak-Mu, oh Tuhan, yang datang di kaki salib-Mu. Tersungkur dalam belenggu dosa, melanda hidup kami, Tuhan. Ancaman maut, virus corona menyerang hidup kami, Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, Tuhan jauhkanlah dari derita ini.
Terima kasih, duet damai kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita akan masuk pada pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari saudara-saudara kita nyanyikan Kidung Jemaat 464 bait 1 dan 2. Tuhan pecahkanlah roti hayat, bagai dikasih tulukan Pengarahan hati supaya kita dipeliharakan dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, baik yang ada di rumah, yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah dikorbankan untuk keselamatan kita. Ambillah dan makanlah kamu semua daripadanya menjadi peringatan akan Dia.
Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Ambillah dan minumlah kamu semua daripadanya menjadi peringatan akan Dia. Saudara-saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 115 ayat 12 sampai 15. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan melayani lebih sungguh sambil memberi persembahan syukur perjamuan. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari kelompok pelayanan 8. Yesus kau nak
majulah putraku. Maju-majulah hidupku. Maju-majulah perahuku. Walaupun ombak menerjang, walaupun badai mengempas, pasti sampai di pantai bermah. Ada Tuhan Yesus jalan di depanku. Yesus kau nakoda sejati. Yesus kau nakoda sejati. Terima kasih kelompok pelayanan 8. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Karena itu dijemput jemaat berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita siapkan persembahan kita. Bawalah persembahanmu dengan sukacita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan PKJ 146 bait 1 dan 3, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan helah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu.
Untuk mendoakan persembahan, Bapak Ibu dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita dengarkan warta jemaat. Bersama kita dengarkan warta ibadah Minggu 18 Oktober 2020. Yang pertama, Gebot akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Maranatha Kabua tanggal 24 Oktober 2020. Seorang laki-laki, nama Sersan II Frederick Julius Parenta, tempat tanggal lahir Marsaole 10 Juli 1985, tempat tanggal baptis Jemaat Baitani Wawopada 26 Desember 1985, tempat tanggal sidi Jemaat Bulu Saraung Makassar 22 April 2007, dengan seorang perempuan nama Yunarce Gogali Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Poso 16 Mei 1987, tempat tanggal baptis Jemaat Maranatha Kabua 26 Desember 1987, tempat tanggal sidi Jemaat Maranatha Kabua 20 Maret 2005. Kedua, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 akan dilaksanakan baptisan kudus anak Gisel Gracela Sampel, anak dari keluarga Sampel Panggala. Ketiga, surat masuk Gereja Kristen Sulawesi Tengah, anggota PGI Jemaat Hosana Silanca, perihal keterangan pindah jemaat. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat Maranatha Kabua di tempat, salam dalam kasih Tuhan. Majelis Jemaat Hosana Silanca dengan ini menerangkan dengan benar bahwa keluarga Kuju Paeo adalah anggota GKST Jemaat Hosana Silanca dalam pelayanan kelompok 1 dan atas permintaan keluarga bermaksud untuk pindah jemaat dari Jemaat Hosana Silanca ke Jemaat Maranatha Kabua. Oleh karena itu, demi kesinambungan pelayanan terhadap keluarga tersebut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Jemaat Maranatha Kabua dengan harapan kiranya dapat diterima dalam pelayanan kasih dan penggembalaan. Demikian surat keterangan pindah jemaat ini dibuat untuk digunakan sesuai perlunya. Pengurus Harian Majelis Jemaat Hosana Silanca, Pendeta Esther Nerlini Sumboli Sarjana Teologia, Ketua, Penatua Cornelius Rania Sarjana Ekonomi, Sekretaris. Daftar keluarga: 1. Amika Kuju, Kepala Keluarga. 2. Indriani Paeo, Istri. 3. Alfania Kuju, Anak. Keluarga tersebut berdomisili di kelompok pelayanan 9. Demikian tambahan warta ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Kita dengarkan pokok doa Minggu 18 Oktober 2020. Yang bersyukur atas berkat Tuhan, Saudari Iin Bayowo, keluarga Lanu Balili, keluarga Sumangkut Leni, keluarga Balawo Talenau, Bapak F. Labonda, Bapak Haru Mampuo, Ibu Selvi Lavento, memasuki masa purna bakti. Keluarga Ratowo Paduo, keluarga Takan Janji Duruka, keluarga Belopa Sumule, mengenang 40 malam atas meninggalnya almarhumah Ibu A. Belopa Sumule. Keluarga Lateka Pelego, keluarga Torar Rawung, keluarga Pontolavokan
Pode dan keluarga Walai Bolilanga. Yang bersyukur atas hari ulang tahun Ibu Latolereo pada tanggal 10 Oktober 2020, Ibu Lateka Pelego 10 Oktober 2020, Ibu Totombu Torunde, Ibu Ruslan Mangil, Ibu Cindralian Pager Polela, Ibu Tambayong Manongga, Ibu Pento Marsimin, Bapak Christian Octavianus Ruba, anak Gisela Sampel, anak Richard Songgigilan, anak Vegard Estakan Janji, Ibu Yorince Rawung, Ibu Maula Sologi, Saudari Putri Teresia Oktaviani Manorek, anak Firsti Yatno Santoso, Bapak Frans Tondawani, Ibu Momongan Boresa, Saudari Irna Oktaviani Pento, HUT perkawinan ke-20 keluarga Tauna Peluru, HUT Saudara Gio Sancu yang ke-21. Kemudian kita doakan juga yang sakit di rumah sakit, dan juga yang dalam pemulihan, serta orang-orang tua lanjut usia. Ibu Makpal Huon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajodo Lelia, Bapak FK Awoan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayobo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak N. Tambayong, Ibu R. Banangi Tunggele, Ibu Sulu Tosubu, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Ibu Pesik Posundu, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Bapak N. Suba, Ibu Galela Tunas, Ibu Lanu Balili, Saudara Fernandes Dadung, Bapak Tommy Doilelia, anak Kevin Pode, Ibu Katume Tapidingan, Saudari Yani Marwangi, dan Ibu Siombo Walewangko. Kita doakan juga keluarga yang bergumul, keluarga Sumangkut Leni, juga yang memberikan persembahan melalui kartu pembangunan, keluarga Santoso Potaka. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau Tuhan terlalu baik bagi kami. Engkau tetap setia menuntun, memelihara, memberkati kehidupan kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan melawan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di hari Minggu ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang terus menuntun, mengarahkan kami dalam hidup ini, juga meneguhkan iman pengharapan kami bahwa kami semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, dan biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersyukur berterima kasih karena hari ini kami merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ke-73. Kami merayakannya melalui perayaan sakramen perjamuan kudus. Kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan telah berkarya untuk keselamatan kami. Kami pun terus diingatkan untuk tetap setia beriman kepada Tuhan, tetap ada dalam kesatuan, dan kami juga diingatkan akan tugas tanggung jawab kami
untuk terus memberitakan Injil. Terima kasih kami juga telah mengikuti bersama Pekan Penginjilan GKST. Kami terus berdoa, mendoakan Majelis Sinode, semua pendeta, penatua diaken, semua pelayan Tuhan di GKST ini. Beri kami hikmat kebijaksanaan, juga kekuatan kesehatan tubuh, sehingga kami terus dimampukan untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Terlebih kepada saudara-saudara kekasih kami yang ada di wilayah-wilayah pekabaran Injil. Di sana ada saudara-saudara kami para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan dan keluarga yang tetap setia melayani dengan segala keterbatasan yang ada. Kuasa Tuhan bekerja melalui mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Ya Allah Bapa di surga, pada kesempatan ini kami bersyukur bersama saudara-saudara kami, bersama keluarga-keluarga jemaat Tuhan, atas segala berkat Tuhan dalam hidup ini, melalui berbagai hal yang kami alami, yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Engkau terus memberkati kami. Kami pertaruhkan kehidupan mereka selanjutnya tetap di dalam tuntunan tangan kuasa Tuhan. Berkat Tuhan pun akan terus mengalir dalam hidup mereka. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kekasih kami yang merayakan hari ulang tahun, baik pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Engkau saja Tuhan yang masih memberi waktu dan kesempatan sehingga mereka boleh melanjutkan lagi kehidupan ini. Sebagaimana kasih setiamu di hari-hari hidup yang telah dilalui, demikianlah kiranya kasih setia dan berkat-Mu akan terus mengalir pada perjalanan hidup mereka ke depan. Kami juga berdoa, mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang sakit, di mana saja mereka menjalani pengobatan dan perawatan. Kami hanya dapat berusaha berupaya semasih Tuhan beri kesempatan, bahkan dalam keterbatasan kami manusia. Karena itu kami terus memohon campur tangan Allah yang Maha Kuasa, memberkati setiap upaya pengobatan perawatan. Tangan kuasa Tuhan itu juga yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa mendoakan orang-orang tua kekasih kami di usia lanjut mereka. Ya Tuhan, berkatilah mereka sekalipun di usia lanjut itu ada kelemahan-kelemahan dan keterbatasan karena faktor usia atau juga karena sakit penyakit. Biarlah mereka tetap hidup berpengharapan di masa tua, menikmati kasih setia Tuhan melalui perhatian pendampingan dari anak cucu keluarga yang merawat mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur dengan saudara-saudara kekasih kami, keluarga-keluarga yang boleh memberikan persembahan, menopang pekerjaan pembangunan, menopang pekerjaan pelayanan dalam jemaat Tuhan ini. Persembahan mereka kiranya dapat dikelola dengan baik sesuai peruntukannya, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka selanjutnya. Saat ini ya Tuhan, dalam kebersamaan kami tetap berdoa, mendoakan anak-anak kekasih kami dalam pertumbuhan mereka, juga dalam pendidikan mereka, dalam perjuangan mereka mencari pekerjaan ataupun dalam pekerjaan mereka. Berkati semua anak-anak kekasih kami dimanapun mereka berada menjalani kehidupan. Biarlah masa muda mereka menggunakan kesempatan dengan baik untuk hal-hal yang baik bagi hidup dan masa depan mereka. Tuhan beri kekuatan kemampuan oleh kuasa Roh Kudus menolak hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan mereka dan masa depan mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa
mendoakan pemerintah kami, para aparat keamanan, dokter, para medis, dan semua orang yang Tuhan beri tugas tanggung jawab untuk mengatur kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Berkati mereka semua ya Tuhan, anugerahkan kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dengan demikian, dalam kehidupan bersama, kiranya kami tetap menikmati shalom atau damai sejahtera Allah. Juga kami tetap berdoa memohon campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa di tengah-tengah perjuangan kami menghadapi pandemi COVID-19. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami pun terus diingatkan untuk dapat menjaga diri kami masing-masing sesuai anjuran pemerintah, dan semuanya kiranya berguna bagi kehidupan bersama. Ya Allah Bapa di surga, kami mendoakan jemaat-jemaat-Mu yang bersyukur karena boleh menjalani kegiatan sehari-hari pada minggu yang lalu. Ada banyak berkat Tuhan yang boleh kami alami, kami terima, kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan lagi rencana tugas pekerjaan kami pada minggu di depan ini. Kami senantiasa sadar akan keterbatasan manusia. Kami mohon hikmat, kebijaksanaan, mohon kesehatan tubuh dan perlindungan dari Tuhan, supaya kami boleh melanjutkan semuanya itu dengan baik, dan bahwa segala jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Berkat Tuhan akan tetap mengalir dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah kami semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu hari ini, terlebih kelompok pelayanan 8, juga bersama operator, prokantor, pianis, kostor, semua yang telah mengambil bagian. Jerih lelah mereka tidak sia-sia. Berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan selanjutnya. Ya Allah Bapa di surga, inilah doa kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, dan doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 426, bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah ramai dan cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap umat yang dikasihinya. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melingkupimu, damai sejahtera Tuhan ada di dalammu, damai sejahtera Tuhan mengelilingimu. Dia akan menjagamu dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin.
Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, anggota jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah, sekaligus kita bersyukur karena semua yang bertugas dalam pelayanan ibadah minggu ini, dan lebih khusus kelompok pelayanan 8 Jemaat Maranatha Kabua mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.